Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Eli Nurlaini SHMH. Di sini kami kelompok 8 mengangkat judul ataupun tema yaitu mengenai etika hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, tinjauan yuridis normatif terhadap independensi dan integritas kekuasaan kehakiman. Adapun anggota dari kelompok kami sendiri, saya Ahmad Jilhan dengan NPM 2312011566 dengan rekan-rekan saya. Saya Fatimah dengan NPM 2312011574. Saya Satya Leni Suami dengan NPM 2312011567. Saya Viola Agustin Delivani dengan NPM 2312011554. Saya Farah Zarandi dengan NPM 2352011083. Saya Nidri Fena dengan NPM 2312011003. Saya Muhammad Amin Anjib, NPM 232014. Dan saya Rofi Sadimari dengan NPM 2312011559. Baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Berikutnya adalah mengenai penyampaian presentasi. Baik, yang pertama, memasuki latar belakang dari judul tersebut. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, hakim memiliki peran yang sangat penting karena bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara objektif dan independen. Oleh sebab itu, hakim dituntut tidak hanya memiliki kemampuan hukum, tetapi juga integritas, profesionalitas, dan etika yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran etik yang menyalahgunakan kewenangan yang dapat menurunkan wibawa peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan etika hakim dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas kekuasaan kehakiman guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Masuk ke dalam pembahasan pengertian dan konsep etika hakim. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai moral sebagai pedoman dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Dalam profesi hukum, etika berkembang menjadi etika profesi hukum yang mengatur sikap dan perilaku para penegak hukum, termasuk hakim, agar menjalankan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi keadilan. Etika hakim sendiri merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Keberadaan etika hakim sangat penting karena hakim memiliki posisi strategis dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga setiap tindakan dan putusan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga kehormatan lembaga peradilan. Selanjutnya, dalam sistem peradilan, etika hakim didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu independensi, imparsialitas, integritas, kepatuhan, dan profesionalitas. Independensi menuntut hakim bebas dari tekanan pihak manapun, sedangkan imparsialitas mengharuskan hakim bersikap netral dan tidak memihak. Integritas berkaitan dengan kejujuran dan konsistensi moral hakim, sementara kepatuhan menekankan kepentingan menjaga perilaku dan martabat profesi. Selain itu, profesionalitas menuntut hakim memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam menerapkan hukum secara adil. Etika hakim juga memiliki hubungan erat dengan moral dan hukum, karena etika berfungsi sebagai jembatan antara nilai moral dalam masyarakat dan aturan hukum positif. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut mematuhi hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan moral dalam setiap putusan yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi dasar hukum dan juga kode etik dari hakim di Indonesia. Yang pertama, poin pertama yaitu adalah landasan konstitusional, yang mana pasal 24 UUD RI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan juga menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi independensi peradilan serta keberadaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, poin kedua ada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini mempertegas bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak manapun. Yang mana undang-undang ini juga mengatur kewajiban hakim untuk menjaga independensi peradilan serta kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya.
Poin selanjutnya yaitu peraturan terkait komisi yudisial. Komisi yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi yudisial sendiri memiliki kewenangan menjaga kehormatan dan perilaku hakim serta menetapkan dan juga menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung. Baik, poin selanjutnya mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH. KEPPH ditentukan sebagai pedoman moral bagi hakim dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. KEPPH sendiri memuat 10 prinsip utama seperti kejujuran, integritas, profesionalitas, dan juga kemandirian yang menjadi dasar pengawasan etik hakim di Indonesia. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan etik hakim. Pengawasan etik hakim sendiri dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan juga pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Kedua lembaga bekerja sama dalam majelis kehormatan untuk menjaga integritas peradilan meskipun masih terdapat tantangan seperti adanya tumpang tindih kewenangan dan juga keterbatasan koordinasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dan fungsi hakim dalam sistem peradilan. Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum dan juga keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang menafsirkan hukum agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki integritas, independensi, dan juga profesionalitas yang tinggi agar terbatas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan tertentu. Putusan hakim juga harus bersifat adil dan objektif, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat wibawa hukum di Indonesia. Dalam sistem peradilan, hakim memiliki fungsi utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pada tahap pemeriksaan, hakim juga bertugas menilai fakta dan alat bukti secara objektif sesuai ketentuan hukum acara. Selanjutnya, dalam proses mengadili, hakim juga mempertimbangkan seluruh aspek hukum serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat agar putusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Pada tahap memutus perkara, hakim wajib menyusun pertimbangan hukum secara logis, jelas, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim harus menjunjung tinggi prinsip independensi, imparsialitas, profesionalitas agar tercipta proses peradilan yang adil, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai implementasi etika hakim dalam praktik peradilan. Dalam implementasi ini dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama adalah penerapan prinsip independensi dalam memutus perkara. Independensi hakim adalah kebebasan hakim dari campur tangan pihak manapun dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan hati nurani guna menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Yang kemudian, imparsialitas dan objektivitas hakim. Imparsialitas dan objektivitas mengharuskan hakim bersikap netral, tidak memihak, dan melihat perkara berdasarkan fakta, alat bukti, serta hukum yang berlaku. Hakim juga harus menghindari konflik kepentingan agar tetap terlihat adil di mata publik. Penerapan prinsip ini penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Kemudian adalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Transparansi dan akuntabilitas peradilan menurut proses dan putusan pengadilan dilakukan secara terbuka, dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan objektif agar tercipta peradilan yang adil, profesional, dan dipercaya publik. Dan yang terakhir adalah studi praktik penerapan kode etik dalam putusan hakim. Kode etik merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku hakim agar menjalankan tugas secara jujur, netral, dan bertanggung jawab. Penerapannya terlihat dalam sikap hakim saat memimpin persidangan maupun menyusun putusan yang objektif. Berdasarkan hukum, kode etik penting untuk menjaga integritas, kualitas putusan, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Selanjutnya langsung ke dalam materi mengenai pelanggaran etika hakim dan dampaknya. Menanggapi banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membentuk sebuah lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Di dalam implementasinya, ditemukan berbagai bentuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim berdasarkan hasil investigasi. Pelanggaran tersebut meliputi
Yang pertama, adanya dugaan menerima uang dalam penanganan perkara, adanya dugaan melakukan pemerasan, adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan, adanya dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami atau istri dari para pihak. Yang kelima, adanya dugaan melakukan penyuapan untuk pendidikan, dan yang terakhir adanya selanjutnya masuk ke dalam materi mengenai pelanggaran etika hakim dan dampaknya. Menanggapi banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membentuk sebuah lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Di dalam implementasinya, ditemukan berbagai bentuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim berdasarkan hasil investigasi. Pelanggaran tersebut meliputi: yang pertama, adanya dugaan menerima uang dalam penanganan perkara, adanya dugaan melakukan pemerasan, adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan, adanya dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami atau istri dari para pihak. Yang kelima, adanya dugaan melakukan penyuapan untuk pendidikan, dan yang terakhir adanya selanjutnya. Berdasarkan data dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab mendasar. Yang pertama, belum optimalnya penerapan cek integritas dalam manajemen hakim, dan yang kedua, kurangnya pembinaan integritas dan keteladanan pemimpinan. Terdapat pula mekanisme penanganan perkara kode etik hakim yang dilakukan melalui proses pengawasan dan melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan eksternal dan internal terhadap perilaku hakim. Proses tersebut antara lain: yang pertama, ada tahap pemeriksaan oleh Komisi Yudisial, yang kedua, penyampaian rekomendasi kepada Mahkamah Agung, yang ketiga, persidangan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH, dan yang terakhir, koordinasi melalui tim penghubung. Analisis dan tantangan etika hakim di era modern. Globalisasi dan digitalisasi menuntut hakim memahami hukum nasional maupun internasional serta menjaga profesionalitas di tengah perkembangan teknologi. Penerapan ekor dan publikasi putusan online meningkatkan transparansi peradilan, namun media sosial dan fenomena trial by media dapat mengaruhi independensi serta memberi tekanan psikologis terhadap hakim. Tekanan politik dan intervensi kekuasaan dapat menjadi ancaman bagi independensi hakim sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Intervensi dapat berasal dari pemerintah, elit politik, kelompok berkepentingan, maupun opini publik yang berdampak pada terganggunya objektivitas hakim dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Problematika independensi dan akuntabilitas hakim muncul karena hakim harus tetap bebas dalam memutus perkara tanpa campur tangan pihak lain. Tetapi, di sisi lain juga wajib mempertanggungjawabkan putusan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Upaya penguatan integritas hakim dapat dilalui melalui reformasi peradilan, pengawasan oleh Komisi Yudisial, pendidikan etika profesi, serta penegakan kode etik secara tegas dan konsisten guna menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam perspektif yuridis normatif, solusi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat perlindungan terhadap independensi hakim, meningkatkan pengawasan yang objektivitas, menegakkan kode etik secara konsisten, serta mengembangkan sistem peradilan yang transparan dan berbasis teknologi untuk mewujudkan peradilan yang adil dan berintegritas. Baik, kita masuk ke materi berikutnya mengenai independensi dan integritas hakim sebagai pilar kekuasaan kehakiman. Independensi hakim sendiri merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut mencakup terbebasnya hakim dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan eksternal seperti kepentingan politik, ekonomi, dan opini publik. Independensi hakim bertujuan untuk menjamin terciptanya putusan yang objektif, adil, dan tidak memihak. Lalu terdapat dimensi independensi hakim, yang dimana terdapat dua. Yang pertama ada independensi personal, yang dimana maksud dari independensi ini berkaitan dengan kebebasan hakim sebagai individu. Hakim harus bebas dari tekanan pihak berperkara, ancaman dapat berupa suap, gratifikasi, ancaman, relasi personal, dan tekanan sosial. Serta hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan hati nurani. Lalu yang kedua terdapat independensi institusional, yang dimana maksud dari independensi tersebut berkaitan dengan kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan eksekutif,
dan legislatif yang dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung yang bertujuan memperkuat kemandirian lembaga peradilan. Baik, kita masuk ke yang berikutnya mengenai tentang integritas hakim. Yang dimana integritas hakim sendiri merupakan kualitas moral, kejujuran, dan komitmen etik hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga keselarasan antara perilaku, moralitas, dan nilai etika hukum itu sendiri. Dalam integritas tersebut terdapat unsur-unsur yang diantaranya yang pertama adalah kejujuran, yang dimana dari kejujuran ini sendiri menolak suap dan penyalahgunaan dari wewenang hakim itu. Lalu yang kedua ada konsistensi moral, yang dimana konsistensi moral tersebut hakim tetap berpegang kepada etika dan prinsip keadilan sendiri. Lalu yang ketiga adanya keteladanan perilaku. Hakim memiliki keteladanan perilaku yang menjaga kehormatan dan martabat profesional hakim itu sendiri. Lalu terdapat hubungan independensi dan integritas hakim. Adanya hubungan tersebut, independensi dan integritas hakim merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Independensi sendiri memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjalankan fungsi yudisial, sedangkan integritas menjadi pengendali moral agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Jadi yang dimana integritas tanpa independensi itu hakim berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Lalu integritas tanpa independensi sendiri, hakim tetap berada di bawah tekanan pihak lain. Keduanya harus saling seimbang untuk menciptakan peradilan yang objektif dan berwibawa. Yang berikutnya terdapat independensi dan integritas sebagai syarat fair trial. Yang dimana maksudnya ini terdapat 4 unsur. Yang pertama, hakim harus bersikap netral dan imparsial. Yang kedua, putusan harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Yang ketiga, menjamin hak para pencari keadilan memperoleh pemeriksaan perkara yang objektif dan juga adil. Lalu yang terakhir, itu dari ketiga hal tersebut telah diatur dalam pasal 24 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu terdapatnya kode etik dan pedoman perilaku hakim serta diatur dalam Ethics Principle on the Independence of the Judiciary oleh United Nations. Selanjutnya masuk pada perbandingan dan penguatan sistem etika hakim di Indonesia. Pada tataran internasional, rujukan yang paling otoritatif adalah Bangalore Principle of Judicial Conduct tahun 2002 yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi ECOSOC nomor 23 tahun 2006. Dokumen ini merumuskan 6 nilai-nilai inti perilaku hakim yaitu independence, impartiality, integrity, propriety, equality, dan competence and diligence. Nilai-nilai ini bersifat universal dan menjadi tolak ukur bagi sistem etika hakim di berbagai yurisdiksi termasuk Indonesia. Di Amerika Serikat, perilaku hakim federal diatur melalui Code of Conduct for United States Judges yang diterbitkan oleh Judicial Conference of the United States. Sistem ini menekankan mekanisme pengawasan yang terdesentralisasi namun terstruktur, di mana setiap sirkuit memiliki dewan pengawas sendiri. Sementara itu, di Belanda, sebagai negara yang turut membentuk tradisi hukum Indonesia, etika hakim diintegrasikan langsung ke dalam sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi melalui Raad voor de Rechtspraak atau Dewan Peradilan. Indonesia sendiri telah mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip Bangalore tersebut ke dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama oleh MA dan KY. Namun, efektivitas adopsi tersebut masih bergantung pada kekuatan kelembagaan dan konsistensi penegakannya, yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Dalam upaya pembenahan sistem etika hakim di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu penguatan regulasi. Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga pengawas.
sekaligus mempertegas sanksi etik agar memiliki daya ikat yang lebih kuat. Ketidakjelasan regulasi yang ada saat ini menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kemudian yang kedua yaitu harmonisasi kewenangan lembaga pengawas. Tumpang tindih kewenangan antara MA dan KY harus diselesaikan tidak hanya melalui regulasi, tapi juga melalui protokol koordinasi dan mekanisme penyelesaian sengketa kelembagaan yang jelas dan mengikat. Model kelembagaan dari negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan pengawasan internal dan eksternal, seperti yang diterapkan di Belanda dan Inggris, dapat menjadi referensi komparatif yang relevan. Dan yang ketiga, peningkatan integritas berbasis sistem atau system-based integrity. Pendekatan ini menekankan bahwa integritas hakim tidak semata-mata bergantung pada moral individu, melainkan harus didukung oleh desain sistem yang meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran etik. Hal ini mencakup sistem seleksi berbasis kompetensi dan rekam jejak integritas, sistem remunerasi yang layak, perlindungan bagi whistleblower di lingkungan peradilan, serta mekanisme rotasi dan promosi yang transparan dan akuntabel. Baik, tiba kita di penghujung akhir presentasi dari kelompok ini, yaitu mengenai terkait kesimpulan dari beberapa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang dapat disimpulkan dari hasil presentasi berikut adalah etika hakim merupakan unsur penting dalam menjaga martabat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Etika tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjunjung independensi, integritas, dan profesionalitas dan sikap imparsial dalam memutus perkara. Pengaturan mengenai etika hakim juga telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial guna menjaga kehormatan profesi hakim dan mewujudkan peradilan yang adil. Namun demikian, masih ditemukan pelanggaran etik, suap, dan penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa integritas dan independensi hakim masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan moral, pengawasan, dan komitmen etik yang berkelanjutan agar lembaga peradilan tetap dipercaya masyarakat dan mampu mewujudkan sistem peradilan yang bersih serta berkeadilan. Sekian hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.